Namaku Lain Zeh, saat ini aku sedang sangat panik. Oh, tidak juga. Sebenarnya ini cukup menyenangkan. Lagi pula, 2 tahun lalu, aku masih seorang nenek-nenek di taman, bermain kartu poker. Karena mengintip kartu lawan, aku tersambar petir. Benar-benar sial. Namun sekarang, aku menjadi putra suci di tanah suci Qianling, benua Kyushu. Ayahku, Lin Ruhai, berada di tingkat ke-8 bela diri di wilayah ini. Dia bisa berbuat sesuka hatinya. Jadi, meskipun aku bereinkarnasi ke sini dan ketahuan memiliki saluran energi sampah yang tidak bisa dilatih, aku tetap bisa menjadi penguasa yang bebas. Tapi aku adalah penjelajah waktu yang punya ambisi. Sudah masuk ke dunia kultivasi. Tidak keren jika tidak punya kelebihan. Untungnya, di hari pertama, langit memberiku sebuah sistem. Sistem ikatan takdir diaktifkan selamat kepada tuan rumah. Selama Anda membangun hubungan dengan orang yang sangat cocok secara takdir, membangun energi spiritual, mengalahkan tantangan, dan meningkatkan kepercayaan, serta menyelesaikan tujuan bersama, Anda bisa mendapatkan hadiah melimpah secara acak. Tapi masalahnya adalah, sistem mengatakan bahwa target ikatan harus memiliki nilai nineti ke atas untuk bisa terikat, dan sekali terikat, tidak bisa diubah lagi. Semakin tinggi bakat target yang terikat, dan semakin mulia kedudukannya, maka peluang hadiahnya akan semakin besar. Oleh karena itu, dalam 2 tahun terakhir ini, dengan gelar Putra Suci Qianling, aku telah menjelajahi berbagai sekte besar untuk mencari orang yang bisa beresonansi dengan energi spiritualku, dari gadis muda hingga nenek berusia 400 tahun. Dari adik seperguruan yang polos hingga wanita yang berwibawa. Entah karena sifatnya tidak cocok, atau karena bakatnya tidak cukup. Jangan mengira aku ini pria hidung belang. Sebenarnya aku hanya ingin bekerja keras mengumpulkan poin. Bahkan tidak ada satupun murid perempuan dengan kecocokan energi yang tinggi. Berani-beraninya menyebut diri sebagai sekte nomor 1 di Tanah Suci. Apa maksudmu dengan kejadian terakhir itu? Apakah kau akan melawan atau tidak? Duh, Dewa Langit. Bisakah kau mengirimkan seorang wanita cantik untukku? Aduh, tidak sakit. Tubuh suciku memberikan reaksi. Mendeteksi tingkat keterikatan sempurna skor nineti nin poin. Ketua Sekte Youxuan. Kaisar bela diri tingkat 9 tubuh roh S9 surga nineti 9 poin. Ikatan yang sangat sempurna. Nona, kau baik-baik saja. Hawa dingin ini kau mengalami penyimpangan energi. Terima kasih, Tuan Muda, atas bantuannya. Tempat ini berbahaya, Tuan Muda. Segera mundur. Nona, jangan khawatir. Selama ada aku, tidak ada yang bisa menyakitimu. Memicu misi pertempuran bersama, bekerja sama dengan target untuk mengusir pengejar, dapat meningkatkan kepercayaan sebanyak 10 poin. Liu Yiran, serahkan segel ketua sekte, jangan harap bisa lari lagi. Cepat pergi, jangan pedulikan aku. Berani-beraninya menindas orang yang sedang terluka di siang bolong. Kalian tidak punya malu, ya? Hahaha. Hanya punya kemampuan segini tapi berani pamer. Tubuh suci matahari kuno diaktifkan, menekan semua ilmu aliran dingin. Pergilah. Kau baik-baik saja. Hawa dingin menyerang balik. Aku harus mencari tempat tersembunyi untuk memulihkan diri. Ada gua tersembunyi di gunung belakang. Tidak ada yang akan menemukannya. Aku akan membawamu ke sana.
Sudah tidak sempat lagi. Racun esnya akan meledak. Hei! Kau tidak apa-apa. Mendeteksi resonansi energi spiritual yang kuat antara tuan rumah dan target. Target memiliki tubuh 9S terlarang. Saat ini dalam kondisi penyimpangan energi. Tubuh tersembunyi tuan rumah. Tubuh suci matahari kuno. Dapat menetralkan racun esnya. Astaga, kenapa tubuhku terasa seperti pemanas ruangan? Resonansi energi dimulai penyatuan yin dan yang dimulai. Mendeteksi tuan rumah dan ketua sekte Youshuan berhasil menyelesaikan resonansi energi pertama, mencapai siklus energi spiritual yang sempurna. Skor Ninetini sistem ikatan takdir mewajibkan keterikatan, membuka misi ikatan, pahami masa lalunya, dan hilangkan trauma batinnya. Sudah terikat begitu saja, aku bahkan belum setuju. Terima kasih, Tuan Muda, telah menyelamatkan nyawaku. Namaku Youyiran. Aku adalah ketua sekte Youshuan. Kali ini aku dijebak orang. Kultivasiku mengalami penyimpangan, dan tak sengaja masuk ke aliran ruang angkasa, sehingga terdampar di sini. Siapa namamu? Namaku Lain Ze, putra suci Qianling. Kau sudah menyerap energi yangku. Kau harus bertanggung jawab. Aku akan memberimu kompensasi. Besok aku akan datang menjemputmu. Luka-lukamu belum sembuh benar. Sayangku, ingatlah namaku, Youyiran. Tuan rumah berhasil terikat dengan orang pilihan takdir, memicu hadiah, mendapatkan peningkatan kultivasi tingkat prajurit, dan tubuh kekacauan. Fisik tertinggi di dunia. Apakah ingin menyatukan sistem? Satukan tubuh kekacauan dan tingkatkan kultivasi. Aar. Dasar sistem. Melakukan prosedur tanpa memberiku bius. Sakit sekali, sialan. Bukan lupa memberikan bius. Semua efek bius langsung terserap habis. Tuan rumah ternyata sangat lemah. Ya, rasa sakit segitu saja tidak tahan. Anakku, ini semua salah ayah, membuatmu harus menderita. Anakku, kau baik-baik saja. Ayah dengar kau dibawa lari oleh seorang wanita iblis es. Ayah sangat mengkhawatirkanmu. Ayah, aku tidak apa-apa, aku merasa sangat baik. Bahkan tubuh suciku sudah bangkit. Cepat katakan pada ayah, apakah wanita itu menjadikanmu sebagai alat pemulihan ilmunya? Ayah, lihat kultivasiku. Tubuhmu benar-benar sudah bangkit. Tingkat prajurit sempurna. Kemarin kau masih punya saluran energi sampah yang tidak bisa mengalirkan kekuatan. Leluhur memberkati kita. Haha. Ayah, aku juga sudah menemukan menantu yang baik untukmu. 2 kebahagiaan sekaligus. Gadis dari keluarga mana? Ketua sekte Youshuan. Youyiran. Orang yang terikat takdir denganku. Kau menganggapku ayahmu, kan? Ayah. Aku tidak bermaksud memanfaatkanmu. Memanfaatkan apanya? Aduh, ayah, sakit. Pelan sedikit, katanya Youyiran melatih ilmu S9 surga yang kejam. Sangat mengerikan. 3 tahun lalu dia mengalami penyimpangan energi. Sifatnya berubah drastis. Selalu menutupi wajahnya dengan kain merah. Tidak tahu sudah berapa banyak pendekar yang dia jadikan wadah untuk menetralkan hawa dinginnya. Dan energi spiritual mereka dihisap sampai habis. Kau berani-beraninya ingin bersamanya. Nah, dia hanya menjadikanmu sebagai obat. Begitu tubuh mataharimu sudah tidak berguna baginya, dia pasti akan menghisap kering energimu. Bersamanya sama saja dengan masuk ke mulut harimau. Ayah, apa yang kau pikirkan? Aku dan dia memiliki ikatan takdir yang tulus, saling melengkapi. Lagi pula aku sudah bertemu dengannya. Dia sama sekali tidak seperti rumor di luar sana. Ayah, kau salah. Dia yang menyelamatkanku, dan aku juga menyelamatkannya. Kami saling menolong. Aku mengerti. Kau pasti melakukan ini demi membangkitkan tubuh suci, demi sekte kita. Hanya dengan begitu kau mau mengorbankan dirimu. Apa? Tidak, saya bukan. Jangan khawatir. Meskipun itu mengorbankan kehidupan lamaku, tidak akan membiarkan dia membawamu pergi. Ayah mengirimmu pergi. Aku tidak mau pergi. Aku ingin bersamanya. Dia sekarang masih terluka, dan masih ada orang yang mengejarnya. Aku tidak bisa meninggalkannya. Para pria itu mengikat anak yang tersisa, dan mengirimnya keluar kota pada malam itu juga. Siap, ketua sekte. Lepaskan aku. Aku benar-benar melakukannya dengan sukarela.
Lihat pedang naga hijau api iblis ini. Spesifikasi tertinggi, bilahnya ditempa dengan api iblis 9 neraka. Punya efek membakar, dan dilengkapi dengan formasi bunyi lonceng. Saat bertarung, otomatis akan memutar lagu perang. Kau mau tidak, Putra Suci? Jangan katakan lagi, aku hidup sebagai orangnya ketua sekte. Mati pun akan jadi hantu ketua sekte. Meskipun aku disambar petir sampai mati, atau melompat dari sini, aku tidak akan mengkhianati ketua sekte hanya demi sebuah pedang rongsokan. Wanginya pedang ini, Putra Suci. Aku mengerti. Kita hancurkan kapal rongsokan ini saja, kan? Lalu, aku harus bagaimana? Biarkan gelombang pasang yang mengurusnya. Membakar sumpah setiaku. Angin pun takkan bisa membuyarkannya. Bagaikan kembang api yang gugur. Ayah, kenapa kau membawa orang sebanyak ini? Menyambut pengantin tidak perlu seheboh ini, kan? Kenapa kau belum lari juga? Di mana Erhu? Ayah, aku sungguh sukarela melakukan ini. Karena kau tidak melarikan diri, baguslah berpamitanlah dengan keluargamu. Lalu ikutlah aku kembali ke istana. Aku akan menikahimu, tunggu sebentar. Di bawah kakimu. Keluargaku ada di bawah telapak kakimu. Aduh. Sakit. Wanita iblis, jangan harap bisa membawa lari anak kesayanganku. Apakah kau bersedia ikut denganku? Tentu saja, aku bersedia, sangat-sangat bersedia. Ayo pergi sekarang, anakku. Dia adalah monster buruk rupa yang haus darah. Dia akan menyiksamu sampai mati. Ayah, diamlah. Aku tidak izinkan kau bicara begitu tentang calon menantumu yang baik. Hubungan ayah dan anak di sekte kalian sungguh luar biasa. Putra Suci, tunggu aku. Aku akan ikut sebagai pengawalmu. Anakku. Ayah pasti akan berjuang sekuat tenaga untuk menyelamatkanmu kembali. Ketua sekte. Kenapa menurutku Putra Suci itu pergi dengan sukarela ya? Kau tahu apa? Anakku itu hanya berpura-pura ceria. Itu adalah taktik untuk mengelabui si wanita iblis. Dia melakukan ini demi melindungi tanah suci Qianling kita. Menanggung penghinaan dan mengorbankan dirinya sendiri. Anakku benar-benar sangat mulia. Pantas saja, Putra Suci yang biasanya sangat pemilih itu, bagaimana mungkin mau hidup dengan wanita pemimpin yang cacat dan punya sifat kejam tanpa alasan? Dia pasti terpaksa. Putra Suci terlalu hebat. Kita harus menyelamatkan Putra Suci. Jangan pernah tunduk pada si wanita iblis. Benar, serang istananya dan bawa pulang Putra Suci kita. Selamatkan Putra Suci. Hadiah 100 juta batu spiritual. Basmi wanita iblis. Bawa pulang Putra Suci. Putra Suci, sudah kubilang wanita ini otaknya tidak beres. Bisa-bisanya dia menendangmu begitu saja. Diam. Jangan bicara begitu tentang kekasihku tersayang. Hari ini kedekatan dengan istri meningkat. Kultivasi melonjak. Saat ini sudah mencapai tingkat 50 tere. Pukulan tanda sayang, makian tanda cinta. Kau tidak tahu apa-apa. Gawat, gawat sekali. Tuan muda sepertinya sudah gila karena ditendang. Dia benar-benar sudah tidak tertolong lagi, tolong. Istana Yokshuan ini megah juga ya. Istriku tinggal di gedung yang mana? Malam pertama nanti, di mana aku harus tidur ya? Apa kau ingin merasakan tendanganku sekali lagi? Istriku, kenapa kau muncul tiba-tiba begitu? Kau mengejutkanku. Kapan kita akan melangsungkan pernikahan? Pernikahan?
Kau benar-benar menginginkannya. Tentu saja. Bila perlu panggil seluruh pasukan dari setiap penjuru benua. Rayakan dengan meriah selama 3 bulan penuh. Aku dan istriku adalah pasangan yang sangat serasi. Jodoh dari langit. Kabar gembira seperti ini harus dirayakan oleh seluruh dunia. Namaku sudah tercemar. Wajahku pun sudah hancur. Orang-orang takut padaku seperti takut pada iblis. Kenapa dia malah sangat menantikannya? Mengenai masalah pernikahan, istana ini yang akan mengaturnya untukmu. Istriku, pilihanku memang tidak pernah salah. Kau sangat baik padaku. Tapi persiapan pernikahan itu terlalu lama. Bagaimana kalau malam ini kita langsung masuk kamar saja? Kurang ajar. Istriku, tunggu aku. Tunggu aku, sayang. Tunggu di sini. Dilarang masuk. Sayang, aku cuma lihat dari luar saja, tidak masuk kok. Wah, kamar istriku harum sekali ya. Kalau malam ini bisa tidur satu ranjang dengannya, maka kultivasiku, aku bisa langsung naik 1 tingkat besar. Kau mau apa tutup pintu? Apa yang ingin dia lakukan? Sayang, aku ingin bermain sesuatu denganmu, permainan yang cuma bisa kita mainkan berdua. Hahaha. Berani sekali kau bersikap tidak sopan padaku. Keluar sekarang. Jika ada yang kedua kalinya, aku tidak keberatan mengadakan pernikahan di alam baka. Sayang, kau salah paham padaku, aku cuma ingin mengajakmu meniup gelembung sabun. Atau jangan-jangan kau sendiri yang berpikiran macam-macam. Meniup gelembung. Lihat baik-baik ya. Ini adalah resep rahasiaku. Air sabun gelembung warna-warni yang super hebat. Menarik juga sayang. Apa kau mau melepas kain penutupmu dan mencoba meniupnya sendiri? Aku pernah melihatmu di lukisan kuno Tanah Suci Qianling. Kau sangat cantik, tidak ada yang menandingimu. Penampilan di lukisan itu sudah menjadi bagian dari masa lalu. Saat itu pasti terasa sangat sakit, ya. Percayalah padaku, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyembuhkanmu. Aku berjanji. Hari ini jumlah interaksi penuh, kultivasi meningkat. Saat ini kultivasi tingkat 54 hadiah tambahan diberikan. Selamat, tuan rumah mendapatkan kartu penyederhanaan ilmu kultivasi dan jubah perang matahari langit. Apakah aku terlalu mementingkan keuntungan? Bagaimana bisa aku begitu ceroboh mengungkit luka lamanya? Berhentilah bersandiwara. Apa kau tidak merasa muak dengan kepura-puraan ini? Sayang, kau mainkan saja gelembungnya sendiri. Ditiup seperti ini sungguh menyenangkan loh. Ini salahku. Aku tidak seharusnya mengusik masa lalumu. Tunggu. Pergilah ke paviliun pusaka dan pilihlah satu ilmu. Anggap saja itu sebagai mahar karena aku telah menerimamu sebagai menantu. Tidak, ini bukan soal keuntungan. Aku melakukan ini untuk meningkatkan kultivasi, agar cepat mendapat hadiah sistem untuk mengobati wajah istriku. Demi istri, aku harus semakin giat meningkatkan kekuatan, semangat. Mari coba jubah perang matahari langit ini dulu. Dari namanya saja terdengar sangat keren. Aku, Yo Yiran, hari ini mengumumkan kepada seluruh dunia, 7 hari dari sekarang, aku akan mengadakan upacara pernikahan dengan Lin Ze dari Qianling. Seluruh pendekar dari berbagai kalangan diperbolehkan datang menyaksikan. Siapapun yang berani mengacau akan langsung dibunuh. Ratu Youxuan kita yang perkasa akan menikah dengan pemuda manusia dari Qianling. Hah? Bagaimana mungkin kau mau menikah dengan anak manusia picik itu? Aku tidak rela.
Istriku menyuruhku memilih sebuah ilmu. Dengan bakat yang kupunya, aku harus memilih yang paling kuat dan luar biasa. Heh. Hei, Pak Tua. Jangan tidur terus. Di mana senjata yang paling hebat dan paling kuat di sini? Cepat keluarkan. Anak muda, kau ini sangat tidak sabaran ya. Belajarlah sopan sedikit. Sudahlah, tidak perlu begitu. Aku sedang terburu-buru nih. Cepat katakan, apa nama senjata terkuat di sini? Jurus rumput sialan. Tua bangka, beraninya kau memakiku. Sudah bosan hidup, ya. Itu memang namanya aku serius. Aku tidak memakimu. Maksudku, ilmu terkuat di sekte kita namanya memang seni pedang rumput. Jurus pertamanya adalah enyah kau ke liang kubur. Konon katanya kekuatan seni pedang ini sangat menggemparkan. Inilah ilmu pusaka dari sekte kita. Selama 300 tahun terakhir, banyak sekali orang yang pergi, upaya budidaya selanjutnya. Namun, belum ada seorang pun yang pernah berhasil menemukan petunjuk untuk mengungkap rahasianya. Bahkan Li Huya, yang terobsesi dengan pedang, menghabiskan Egehti tahun waktunya untuk mendalaminya. Pada akhirnya dia malah mengalami penyimpangan energi, tanpa kemajuan sedikit pun. Wah, kalau begitu aku pilih ini saja. Semakin sulit, semakin membuatku tertantang. Aku memang suka hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Nah, ambil ini. Kuperingatkan kau sebelumnya. Jika nanti kau mengalami penyimpangan energi, jangan salahkan aku jika tidak memperingatkanmu. Apa-apaan ini? Untung saja aku punya kartu penyederhanaan. Kalau tidak, aku pasti akan dipermalukan. Haha. Datang lagi satu orang yang tidak tahu diri. Benar-benar menganggap dirinya adalah orang terpilih ya. Hanya dengan tingkat kultivasi 54 saja, berani menyentuh seni pedang rumput. Sepertinya dia belum bangun tidur. Ilmu sesederhana ini. Cuma sampah seperti kalian saja yang menganggapnya sulit. Tuan rumah. Segera gunakan kartu penyederhanaan kultivasi ilmu. Seni pedang rumput. Berhasil disederhanakan cara melatihnya adalah dengan bersikap menyebalkan. Semakin kau membuat orang kesal, semakin cepat kau menguasainya. Yang benar saja. Aku ini orang yang sangat sopan dan serius. Mana mungkin aku bersikap menyebalkan. Sistem ini pasti sedang menjebakku. Heh, tadi kau bilang siapa yang sampah? Tunggu, jangan salah paham dulu. Aku tidak bermaksud menghina salah satu dari kalian. Maksudku, kalian semua yang ada di sini adalah sampah. Sialan, kau mencari mati. Hari ini aku pasti akan memberimu pelajaran. Siapa yang berani berteriak-teriak di sini? Itu adalah Elder Li Huya dari Pavilion, satu-satunya ahli pedang nomor 1 di sekte Youskuan kita. Dia adalah seorang ahli tingkat suci yang sejati. Tak disangka hari ini, dia juga ada di Pavilion Pusaka. Tadi kau bilang apa? Hanya dengan sekali lihat, kau sudah bisa menguasai jurus pertama seni pedang rumput. Benar sekali. Aku dengar Elder Li menghabiskan waktu Egehti tahun untuk mendalaminya. Kegigihanmu itu benar-benar membuatku kagum. Ah, sayangnya aku tidak bisa sekuat itu untuk bersabar. Mau bagaimana lagi? Bakatku memang luar biasa. Sekali lirik saja sudah langsung bisa. Dasar pemuda sombong. Jangan bicara sembarangan. Jika kau benar-benar bisa menunjukkan jurus pertamanya, aku akan berdiri terbalik sambil memakan kotoran di tempat ini juga. Jangan. Tidak perlu sampai begitu. Aku takut baunya menyengat sekali. Nanti malah membuatku tidak konsentrasi berlatih pedang. Tidak sepadan. Sikap menyebalkan tuan rumah berhasil meningkatkan poin. Berhasil menguasai jurus pertama seni pedang rumput.
Apa gunanya hanya punya lidah yang tajam? Jika kau berani, tunjukkanlah kemampuanmu itu. Biar aku lihat sendiri. Apa yang bisa kau lakukan? Kenapa harus takut? Pak Tua, perhatikan baik-baik ya. Enyah kau ke liang kubur. Elderly terluka oleh pemuda tingkat kultivasi 4. Dia benar-benar bisa mengeluarkan jurus seni pedang rumput yang hilang itu. Ini adalah esensi pedang yang sesungguhnya. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Dia ternyata punya bakat sehebat itu. Mungkinkah dia adalah jenius pedang yang langka? Aku sudah mendalami pedang selama puluhan tahun, tapi tidak bisa menandingi pemahamanmu yang hanya sesaat itu. Apakah aku masih layak disebut ahli pedang? Elderly. Esensi seni pedang rumput bukan terletak pada pedangnya, tapi ada di hati. Selama di hati ada pedang, maka segala benda bisa dijadikan pedang. Kau terlalu terpaku pada bentuk, sehingga terjebak dalam aturan yang kau buat sendiri. Seumur hidup kau hanya mendapatkan kulitnya saja, padahal sehelai rumput atau sebatang pohon, bunga atau batu sekalipun, semua bisa menjadi pedang yang tak terkalahkan. Semua benda bisa menjadi pedang, ternyata begitu. Terima kasih atas bimbingannya, Elder. Dia adalah mata-mata dari bangsa manusia. Mata-mata. Mata-mata apa? Kalian pasti salah orang, jangan berpura-pura polos. Yang kami maksud itu kau. Kau jelas bukan anggota dari istana Youxuan kami. Aku sudah memimpin sekte Youxuan selama bertahun-tahun, dan aku mengenal semua murid di sini. Kau jelas bukan orang kami. Cepat katakan, siapa kau sebenarnya? Siapa aku? Aku adalah suami dari ratu kalian, You Yiran. Beraninya kau menodai nama baik yang mulia ratu. Hari ini aku pasti akan menebasmu. Bunuh dia. Habisi pemuda sombong ini. Tangkap dia dan bawa ke aula untuk diadili. Cukup. Semuanya mundur. Dia adalah suami yang kupilih sendiri. Mulai hari ini, melihatnya sama seperti melihatku. Siapa yang berani tidak hormat akan langsung dihukum mati. Ya yang mulia ratu. Apakah maksud Anda dia benar-benar suami Anda? Ratu ternyata benar-benar memilih seorang manusia sebagai suaminya. Ini tidak mungkin. Apakah aku sedang bermimpi? Kalau kakak seperguruanku tahu tentang hal ini, apakah dia akan mengamuk? Tentu saja. Seluruh sekte tahu bahwa jeniusku sangat mencintai yang mulia ratu. Dia bahkan ingin selalu berada di sisi beliau. Bising sekali. Tutup mulut kalian, Elder. Persiapkanlah upacara pernikahanku. Aku serahkan tugas ini padamu. Ingat, harus diadakan dengan sangat meriah. Hamba laksanakan titah yang mulia. Tuan, kabarnya benar-benar pasti. You Yiran, wanita itu, benar-benar akan menikah. Pasangannya hanyalah seorang manusia dengan kultivasi rendah. Kakakku yang sedingin es itu, yang menganggap pria bagaikan sampah, akhirnya menikah juga. Mungkinkah racun tulang yang kuberikan padanya 3 tahun lalu sudah mulai bereaksi? Tuan sangat bijaksana. Sepertinya yang mulia ratu mengalami penyimpangan energi. Dan dia tidak bisa menahannya lagi, hahaha. Tuan benar-benar hebat. Pasti ratu sudah tidak tahan karena pengaruh obat itu. Hahaha. Bagus sekali. Akhirnya kesuciannya hilang juga. Dan pelakunya hanya seorang manusia rendahan, wanita dari suku iblis. Sekali mereka jatuh cinta, maka mereka akan sangat setia. Sekarang, pemuda manusia itu telah menjadi kelemahan terbesarnya. Hamba mengerti. Hamba akan segera pergi menghabisi pemuda itu, agar You Yiran merasakan penderitaan yang luar biasa. Kau tidak tahu apa-apa. Pikiranmu hanya soal bunuh-membunuh saja. Itu tidak akan menyelesaikan masalah besar. Aduh, Tuan. Tuan, ampuni hamba. Manusia adalah makhluk yang dangkal. Hal yang paling mereka hargai adalah penampilan. Pasti karena tertipu oleh penyamarannya atau karena terpaksa. Aku hanya perlu menunggu di hari pernikahan mereka, lalu membongkar wajah You Yiran yang hancur di depan umum. Begitu pemuda itu melihat wajah aslinya, dia pasti akan langsung membatalkan pernikahannya. Aku ingin You Yiran merasa sangat dipermalukan di hari bahagianya itu. Agar wibawanya hancur seketika, namanya akan tercemar selamanya. Pada saat itulah, aku akan muncul. Dan menggantikan posisinya. Aku akan menjadi ratu baru di sekte Youxuan.
Strategi Tuan sungguh hebat. Rencana ini dijalankan, maka Yoyiran pasti tidak akan bisa bangkit lagi. Hanya saja bagaimana jika pemuda itu tulus dan tidak peduli pada penampilannya. Kau mana tahu soal cinta sejati? Tuan, ampuni hamba, Yoyiran. Akhirnya kau menunjukkan kelemahanmu sendiri. Kali ini, kau pasti akan kalah. Masuklah ke dalam. Aku datang. Sayang, kau memanggilku. Apa kau ingin bermesraan denganku? Aku dengar ada pil kecantikan di lembah tabib. Tidak perlu kecuali jika itu adalah pil kecantikan tingkat dewa. Jika tidak, itu tidak akan berguna bagiku. Di suku iblis, kekuatan adalah segalanya. Sekarang kultivasimu masih sangat rendah jika tidak ingin ditindas lagi. Segeralah menjadi kuat, sekarang pergilah. Aku ingin beristirahat. Jumlah interaksi hari ini terpenuhi. Kultivasi meningkat. Saat ini kultivasi tingkat 56. Sayang, jangan begitu. Malam masih panjang. Aku ingin menemanimu tidur agar bisa menjagamu juga. Dasar bodoh. Hah, Haha. Lagi-lagi aku merindukan istriku tercinta. ada pembunuh. Putra suci, jangan berteriak. Ini aku, Jingke, pembunuh nomor 1 di wilayah Qianling. Bagaimana kau bisa menyelinap ke sini? Ketua Sekte Lin yang menyuruhku datang untuk menyelamatkanmu. Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Cepat ikut aku tidak mau pergi. Aku melakukannya dengan sukarela. Aku mencintainya, meskipun wajahnya hancur, sifatnya buruk, dan suka menendang orang. Aku mengerti. Putra suci, kau rela berkorban demi wilayah Qianling kita. Kau rela menyerahkan dirimu kepada si wanita iblis itu. Kalian tahu apa? Aku benar-benar mencintainya. Putra suci, tenang saja. Niat baikmu itu sudah kuingat dalam hati. Setelah kembali nanti, aku akan merencanakannya matang-matang. Aku pasti memikirkan cara untuk menyelamatkanmu. Tunggulah aku. Siapa juga yang minta diselamatkan? Iran. Masalah besar seperti pernikahan. Bisa-bisanya kau tidak memberitahu Bibi. Apakah kau sudah melupakan Bibi? Bibi, kenapa kau datang? Kalau bukan karena pemberitahuan murid lembah tabib, aku pasti masih tidak tahu apa-apa. Coba Bibi lihat, seperti apa wajah suami dari putri es kita ini. Sayang, aku memasak makanan enak untukmu. Cepat cicipi. Wah, wanita berwibawa yang luar biasa anggun. Anda adalah Bibi Yiran. Sepertinya kau ini suaminya Yiran. Linze, ya. Apa yang kau lakukan? Jumlah kedekatan harian mencapai batas kultivasi meningkat. Kultivasi saat ini mencapai tingkat 57. Iran, bersikaplah lebih lembut pada suamimu. Lepaskan. Jangan main-main. Kemesraan. Sayang, kerjasamalah sedikit. Linze memberi salam pada Bibi. Bibi, Anda sangat anggun dan cantik jelita. Sungguh sangat menawan, anak ini mulutnya manis sekali. Sangat serasi dengan Yiran kami. Bibi. Istriku nakal lagi ya. Jumlah kedekatan harian mencapai batas kultivasi meningkat. Kultivasi saat ini mencapai tingkat 50 AE. Haha, hubungan pasangan muda ini benar-benar bagus ya. Aduh, aku sangat lelah karena perjalanan. Aku pergi istirahat dulu ya. Kalian berdua lanjutkan saja kemesraan kalian. Sayang, ketahuilah, tadi itu aku cuma berakting. Itu hanya agar Bibi merasa tenang. Agar dia tahu hubungan kita ini baik. Apa tadi kau merabaku? Hah, memangnya iya. Itu kan cuma kebutuhan akting lagian, aku tidak meraba kok. Aku hanya menepuk ringan. Sayang, jangan emosi. Aku pergi sekarang. Berhenti. Sayang, apa ada perintah lain? Sifat Bibi itu penuh rasa ingin tahu. Mungkin tengah malam nanti dia akan menguping. Malam ini, kau tidurlah di sini. Bebenarkah? Sayang, kau tenang saja. Aku akan mandi sekarang juga. Mandi apa? Diamlah. Kau tidur di sisi paling dalam ranjang. Tidak boleh melewati batas.
Siap, siap. Semua kuturuti apa kata istriku. Sayang, jangan malu-malu, aku selalu tidur telanjang. Lo, memakai celana dalam itu sudah pengecualian bagiku. Nanti juga kau akan terbiasa. Tutup mulutmu. Dilarang bicara. Kenapa kau belum tidur? Sayang juga belum tidur, kan? Mana berani aku tidur duluan. Pejamkan matamu. Meskipun aku memejamkan mata, hatiku tetap menatapmu. Jangan main-main. Bibi ada di luar. Hah, dia benar-benar menguping. Itu sih nakal sekali. Tindakan super intim. Kultivasi meningkat. Kultivasi saat ini mencapai tingkat 50. Satu tingkat lagi akan memicu hadiah tambahan. Jimat pemurnian tingkat dewa memurnikan dengan sempurna. Kondisi tubuh pulih ke masa jayanya. Akan bekerja sepenuhnya setelah tilf jam. Ketahuilah sayang, ini murni akting belaka. Semua ini demi mengelabui Tuan Li. Aku sama sekali tidak bermaksud kurang ajar padamu. Enyahlah, sayang, peluk. Tadi itu kau mengagetkanku. Peluk aku agar aku tenang. Jangan ngelunjak ya. Jika kau mendesakku lagi, aku akan jatuh dari ranjang. Heh. Kan sudah aku peluk. Sayang takut apa? Aku akan melindungimu. Sayang. Omong-omong. Aku belum pernah memberimu hadiah yang pantas. Besok adalah hari pernikahan kita. Aku akan memberimu sebuah kejutan. Kau pasti akan menyukainya. Sistem. Segera gunakan jimat pemurnian tingkat dewa pada istriku. Harus menyembuhkan luka di wajahnya. Jimat pemurnian tingkat dewa berhasil digunakan. Akan bekerja sepenuhnya setelah tilf jam. Ketahuilah sayang, ini murni akting belaka. Semua ini demi mengelabui Tuan Li. Aku sama sekali tidak bermaksud kurang ajar padamu. Enyahlah, sayang, peluk. Tadi itu kau mengagetkanku. Peluk aku agar aku tenang, ya. Jangan ngelunjak ya. Jika kau mendesakku lagi, aku akan jatuh dari ranjang. Heh. Kan sudah aku peluk, sayang takut apa? Aku akan melindungimu, sayang. Omong-omong, aku belum pernah memberimu hadiah yang pantas. Besok adalah hari pernikahan kita. Aku akan memberimu sebuah kejutan. Kau pasti akan menyukainya. Sistem. Segera gunakan jimat pemurnian tingkat dewa pada istriku. Harus menyembuhkan luka di wajahnya. Jimat pemurnian tingkat dewa berhasil digunakan. Akan bekerja sepenuhnya setelah tilf jam. Waktu yang baik telah tiba. Penghormatan pertama pada langit dan bumi. Robekan dimensi, itu adalah orang kuat tingkat kaisar bela diri. Siapa yang berani membuat kekacauan di pernikahan Ratu Yogskuan? Kakak, kau menikah tapi kenapa tidak mengundangku? Yo Chiao, mau apa kau kesini? Tentu saja untuk memberi hadiah pada kakak. Sekalian ingin melihat pria seperti apa yang bisa membuat kakakku, yang menganggap pria bagaikan sampah ini menjadi luluh. Sayang, siapa gadis ini? Parasnya lumayan juga, hanya saja tatapannya agak aneh, seperti ingin memakan orang. Adikku, Yo Chuyao, dia datang dengan niat buruk. Oh, jadi ini kakak ipar. Penampilannya boleh juga. Sayang sekali seleranya kurang bagus. Adik ipar, sungkan sekali. Makan di meja anak-anak saja. Menunya banyak loh. Kakak ipar lucu sekali. Tapi hari ini aku datang bukan untuk makan-makan. Aku khusus datang kemari untuk memberi kakak sebuah hadiah yang sangat besar. Hadirin sekalian, tahukah kalian kenapa kakakku selalu menutupi wajahnya dengan kain merah dan tidak pernah berani menunjukkan wajah aslinya? Karena wajahnya itu sudah hancur lebur, buruk rupa seperti iblis. Sayang, jangan takut, ada aku di sini. Hari ini jumlah kedekatan bertambah, kultivasi meningkat. Kultivasi saat ini mencapai tingkat 50 Yo Shueyao. Jangan bicara sembarangan. Kau memfitnah Yang Mulia Ratu. Memfitnah. Kalau begitu suruh dia membuka penutup wajahnya, biar semua orang melihatnya. Melihat wajahnya yang telah kuhancurkan dengan tanganku sendiri itu. Lain Ze. Hempeh, adik ipar. Membuka penutup wajah pengantin.
Seharusnya itu tugas pengantin pria. Sayang, apakah kau bersedia memperlihatkan wajahmu padaku? Sangat jelek di mataku. Semua wajah cantik di dunia ini takkan bisa menandingimu. Sama sekali. Bagaimanapun masa lalumu, mulai sekarang dan seterusnya, penampilanmu hanya akan memukau semua orang. Jangan bersandiwara begitu. Nanti setelah melihat wajah jeleknya itu, kau pasti akan muntah. Masih ingat tidak? Tadi malam di kamar, aku bilang akan memberimu kejutan. Hari ini adalah saatnya aku menepati janjiku. Haha. Terakhir bertemu itu 10 tahun yang lalu. Pesona Yang Mulia Ratu masih seperti dulu ya. Wajah ketua sekte itu jelas-jelas mulus tanpa luka. Uchiao, wanita iblis itu berani memfitnah Yang Mulia Ratu. Sungguh tidak tahu malu. Dewiku, pemuda manusia ini benar-benar pantas mati. Bagaimana mungkin? Wajahmu. Sayang, sudah kubilang kan. Hari ini kau adalah pengantin tercantik di dunia. Suka tidak dengan hadiahku ini? Ini hadiah darimu. Tentu saja aku suka kurang ajar kau. Yo Yiran. Kau pasti menggunakan jurus ilusi tingkat tinggi. Kan, akan kuhancurkan ilusimu itu dengan tanganku sendiri. Yo Xiao, kesabaranku ada batasnya. Jangan keterlaluan. Ini adalah pusaka pemecah ilusi tingkat khusus. Tidak ada perubahan. Bagaimana mungkin? Jangan-jangan kau mendapatkan pil ajaib. Bicara apa sih, adik ipar? Istriku sejak dulu baik-baik saja. Kapan wajahnya hancur? Sepertinya kau memang minta dihajar ya. Kau mencari mati. Cukup. Kau tidak diharapkan di sini. Mau pergi sendiri. Atau aku yang memaksamu pergi. Xiao, jangan buat onar lagi, cepat pergi. Tamu sekalian, harap tenang. Mohon ketua sekte dan suami kembali ke tempat. Pernikahan dilanjutkan. Yang Mulia Ratu begitu sempurna. Bisa-bisanya dia mau merendahkan diri dan menikahi manusia. Ini benar-benar mencoreng wajah suku iblis kita. Betul, Ratu suku iblis kita. Mana boleh menikahi seorang putra suci sampah. Penghormatan kedua pada orang tua. Suami istri saling memberi hormat. Aduh. Upacara selesai. Ini baru pertama kali aku menikah, jadi kurang pengalaman. Silakan dinikmati hidangannya semuanya. Apakah kau itu putra suci Qianling yang terlahir dengan saluran energi sampah? Hei, kamu ngomong apa sih seperti anjing menggonggong? Aku cuma bicara aduh. Ternyata kamu benar-benar anjing ya. Yang Mulia Ratu, bawahan ini berani mempertaruhkan nyawa. Anda memilih seorang manusia tak berguna sebagai suami. Lalu di mana wajah para kultivator iblis wilayah Yogskuan? Bukan cuma aku yang tidak setuju. Semua rekanku dari suku iblis yang hadir di sini juga tidak akan setuju. Jadi kumohon, Yang Mulia Ratu, pikirkanlah kembali. Batalkan pernikahan ini, dan carilah pasangan yang pantas. Siapa yang berani bicara sembarangan? Dengarkan baik-baik, Linze adalah orang yang aku pilih. Siapa yang tidak terima, akan kuhajar. Ahli obat hebat Shangguan bukan sekutu kami. Dia tidak punya hak bicara. Kalau begitu, sekte iblis hitam kalian jangan pernah datang lagi meminta pil obat dariku. Tidak perlu juga tidak apa-apa, Guru. Tidak bisa begitu. Sakit impoten Anda masih butuh obat darinya untuk penyembuhan. Penyakit impotenku. Bagaimana kalau teriak lebih keras lagi? Hei iblis hitam, kau sengaja mencari masalah hari ini. Apakah ada orang di belakangmu yang menyuruhmu? Yang Mulia Ratu, aku melakukan ini sepenuhnya demi kebaikan suku iblis wilayah Yougsuan. Sama sekali tidak ada kepentingan pribadi. Guru, tidak benar. Sebelum kemari, bukankah Guru bilang kita harus menyelesaikan tugas dari Yang Mulia Cueyao? Yang Mulia Ratu, kau tahu tidak? Haha, aku tidak akan bersandiwara lagi.
Jika kau bersikeras menerima si sampah ini sebagai suami, kami akan langsung mendukung Ratu Shui Yao sebagai pemimpin kami. Benar kan? Semuanya. Ya, benar sekali, kawan-kawan. Aku tahu kalian menganggapku tak bisa kultivasi, sehingga tidak pantas untuk ratu yang mulia ini. Itu benar. Aku mengakui, selain wajahku yang tampan, uang yang banyak, latar belakang yang kuat, dan punya ayah serta ibu di tingkat Viv dan Eich bela diri, aku tidak punya apa-apa lagi. Tetapi, hari ini aku ingin memberitahu kalian, aku bisa melakukan kultivasi. Bahkan tak terkalahkan di antara sesama tingkatku. Hempeh. Sombong sekali. Hari ini adalah hari pernikahanku. Jika ada yang tidak setuju, aku, Lin Ze, sekte bela diri tingkat 3, menerima segala tantangan dari siapapun yang tingkatnya sama. Jika aku kalah, seumur hidup aku tidak akan menginjakkan kaki di wilayah Yogskuan lagi. Bagus, bagus, bagus. Lin Ze, kau terlalu gegabah. Percayalah padaku. Siapa yang mau duluan? Dasar pemuda hidung belang yang hanya bisa bersembunyi di balik ratu. Aku ingin lihat. Seberapa lama kau bisa bersikap sombong? Biar aku yang maju. Aku akan menekan kultivasiku ke tingkat sekte bela diri. Kita bertanding sekarang juga. Jika kau kalah, selain menepati janjimu, kau juga harus berlutut padaku, dan mengakui bahwa dirimu itu cuma sampah. Bagaimana? Dia adalah murid langsung tetua ketiga, ahli bela diri tingkat 9, orang nomor 1, Chu Tianjiao. Kenapa orang kita sendiri malah menjatuhkan kita? Kru Tianjiao sudah bosan hidup ya? Baiklah, aku terima. Tapi jika kau yang kalah, kau harus berlutut memanggilku ayah. Terserah apa maumu, karena aku tidak mungkin kalah. Yang mulia ratu. Anda tidak keberatan kan? Hanya mengandalkan kemampuanmu. Dia benar-benar ada di tingkat 3 sekte bela diri. Astaga, apakah yang baru saja dia lakukan itu adalah ilmu pedang tersulit, seni pedang rumput? Ternyata suami ratu adalah jenius pedang sejati. Pantas saja dia bisa menjadi suaminya. Pilihan yang mulia ratu memang sangat tepat. Jangan sombong dulu. Beranikah kau menghadapi seluruh murid sekteku sekaligus? Oh, tidak kusangka kau bisa tidak tahu malu seperti ini. Hei, tentu saja boleh. Tapi kita harus taruhan dulu. Taruhan apa? Aku sendirian akan melawan kalian semua. Jika aku kalah, lakukan apapun pada diriku. Tapi jika aku menang, kau harus melakukan tarian striptis untuk menghibur kami semua. Baiklah, yang mulia ratu. Anda dengar sendiri kan? Dia sudah setuju. Satu orang melawan semuanya. Kau pikir kau ini siapa? Semua murid sekte, dengarkan perintahku. Serang dia dan habisi nyawanya. Kalian datang tepat waktu. Pemandangan yang indah. Rumput, gunung, dan lautan. Inilah wujud esensi pedang yang tidak bisa dicapai oleh banyak kultivator pedang yang berlatih selama ribuan tahun. Benar-benar bakat yang luar biasa. Anak ini jika terus berkembang, mungkin saja suatu saat sekte Yogskuan akan melahirkan dewa pedang. Siapa bilang dia itu sampah? Apakah mereka punya mata di bokong? Ini cuma hal biasa. Kalian tidak perlu kaget begitu. Ngomong-ngomong, hei, kapan tarian striptisnya dimulai? Ha! Bocah, kau ini bukan siapa-siapa.
Terimalah kekalahanmu dengan jantan. Ketua Iblis Hitam. Jangan melanggar aturan suku iblis kita. Hahaha. Ha. Tarian striptis yang bajunya tidak dilepas. Mana bisa disebut tarian striptis? Kau jangan keterlaluan ya. Ibuku bilang itu benar. Tarian striptis ya harus buka baju. Yah. Oh. Dia benar-benar melepas bajunya, tidak punya malu. Hahaha. Dasar sampah, semuanya sampah. Bocah hitam sialan. Kusuruh kau pergi mempermalukan Linze, kau malah berlari dan menari telanjang untuknya. Mohon redakan amarah, Yang Mulia, ini semua salah Linze. Dia yang merusak rencana Anda. Hamba akan segera pergi dan membunuhnya. Untuk menghilangkan rasa dendam Anda. Linze itu memang pantas mati. Hanya saja, dia rela melawan semua orang demi Yoyairan. Sejujurnya, itu agak membuatku kagum. Apakah itu yang dinamakan cinta? Cinta pantatmu. Cinta. Yoyiran, jika aku tidak bisa mendapatkannya, kau pun tidak boleh mendapatkannya. Sepertinya hubunganmu dan Yiran tidak terlalu dalam juga ya. Malam pernikahan, tapi kalian tidak bersama di kamar. Uchiao, kenapa kau di sini? Kenapa? Apa aku tidak boleh ada di sini? Adik iparku tersayang. Baru pertama bertemu kau sudah memukulku dengan cambuk. Untuk apa aku merindukanmu? Aku kan tidak memukulmu. Kau sendiri yang menabrakku. Mau salahkan siapa? Tenang saja, kali ini aku tidak akan memukulmu, kau mau mati. Kamar ini sudah aku sewa. Bahkan jika kau berteriak sekeras apapun, tidak akan ada yang mendengarnya. Bila dilihat lebih dekat, kau ini tampan juga. Pantas saja wanita murahan seperti Yoyiran bisa menyukaimu. Kau mau apa? Aku ini pria beristri Lho. Mendeteksi target ikatan luar biasa. Skor Nineti Naine. Identitas. Pemimpin pavilion iblis jurang dalam kultivasi kaisar bela diri tingkat Nin. Tubuh 9 in terlarang, apa maksudmu? Aku akan diperkosa, malah memberiku pemberitahuan ikatan. Aku akan diperkosa, bisa-bisanya ada peringatan ikatan. Aku akan mempermainkanmu. Lagi pula, akan kulakukan di atas ranjang pengantinmu dan Yoyiran. Katakan, siapa yang lebih cantik? Aku atau Yohairan? Cantik apanya? Wanita iblis, setidaknya biarkan aku bicara dulu. Karena tidak bicara. Artinya, aku yang lebih cantik. Selera yang cukup bagus. Hahaha! Dunia yang gila ini. Kenapa harus selalu aku yang berada di bawah? Sialan. Sayang kalau tidak diikat sistem anjing. Ikat aku dengan dia. Hahaha. Iran, kau ini benar-benar. Satu malam musim semi seharga 1000 emas. Hari ini kan hari pernikahanmu. Kenapa malah kabur ke sini untuk meditasi? Bibi, aku juga tidak ada pilihan lain. Siang tadi, kondisi tubuhku tiba-tiba terasa sangat sehat. Bahkan batas tingkat kenin kaisar bela diriku juga mulai longgar. Hanya saja aku terus menekan energiku. Dan sampai sekarang ini aku sudah tak bisa menahannya lagi. Kau mau menerobos batas. Asal kau tahu saja, puluhan ribu tahun ini tidak ada lagi dewa bela diri. Itu hanya kemungkinan. Berkat hadiah dari Line Eze, sampai sekarang aku masih belum tahu benda apa itu. Tapi bisa memulihkan penampilanku, bahkan menyembuhkan luka lamaku. Jadi Shiaze yang membantumu pulih, sangat luar biasa. Dilihat dari ceritamu, itu pasti benda suci yang sangat berharga. Jauh lebih berharga daripada pil obat ajaib manapun. Nanti kau harus memperlakukannya dengan baik. Jangan selalu bersikap terlalu keras padanya. Aku mengerti. Bibi, aku akan mulai bermeditasi sekarang.
Berhati-hatilah, Bibi akan menjagamu dari luar. Ding. Tuan rumah dan pasangan Dao pertama kali membahas asal-usul kehidupan. Hadiah, baju dewa ilusi tingkat senjata dewa. Hadiah tubuh Dao bawaan. Salah satu tubuh tingkat tinggi di dunia, melakukan kultivasi secara otomatis. Sangat dekat dengan Dao mengabaikan semua hambatan iblis hati. Apakah ingin disatukan? Wah gila, sungguh gila. Setelah menikmati lalu kabur begitu saja, kalau istriku tahu soal ini. Dengan sifatnya yang galak itu, aku tidak akan bisa melihat matahari besok. Tapi untungnya aku tidak rugi. Baju dewa ilusi. Sebuah senjata dewa, biar kulihat, menangkal pelacakan. Menutupi rahasia langit. Bisa berubah bentuk sesuka hati. Astaga, hebat sekali. Nanti kalau aku pakai baju ini, aku tidak perlu takut mengejutkan orang saat aku naik tingkat kultivasi. Dan juga tubuh Dao bawaan sistem, cepat satukan. Tubuh suci kuno dan tubuh Dao bawaan tuan rumah disatukan. Bermetamorfosis menjadi tubuh tingkat tinggi, janin suci tubuh Dao bawaan. Janin suci tubuh Dao bawaan. Tubuh nomor 1 yang tiada bandingannya sepanjang masa. Hahaha. Yin Shueyo, tunggu saja kau. Suatu hari nanti aku pasti akan menghancurkanmu. Sayang, dengarkan penjelasanku. Shiaz, apa yang kau lakukan? Cepat bangun dan pakai bajumu. Aku ini bibimu. Oh, Bibi di mana istriku? Baru saja aku ingin bilang padamu. Sekarang kau ikut denganku. Iran akan menerobos jadi dewa bela diri. Ha! Haha. Ini bukan sekadar penembusan batas biasa. Ini adalah fenomena pertemuan langit dan bumi, serta perwujudan hukum alam. Ketua sekte sedang berusaha menembus batas dewa bela diri. Astaga, sudah 10.000 tahun. Apakah ras iblis kita akhirnya akan melahirkan dewa bela diri lagi? Langit memberkati suku kita. Dulu ada suami ratu berusia tenti tahun dengan esensi pedang. Sekarang ketua sekte akan menjadi dewa bela diri. Keberuntungan sekte Yoksuan kita sungguh luar biasa. Dewa bela diri, benarkah? Pasti dia tidak akan bisa berhasilkan. Dewa bela diri sudah puluhan ribu tahun tidak ada loho. Guru, bagaimana kalau kita temui suami ratu sekarang dan menarikan tarian striptis lagi untuknya, lalu memohon padanya agar dia berbicara baik tentang kita. Menari kepalamu. Apa ini waktu yang tepat untuk menari striptis? Wah, gila. Kejadian saat istriku naik tingkat ini besar sekali ya. Ini lebih dahsyat dari semua efek khusus yang pernah kulihat digabungkan. Ah. Shiaz, benda apa yang sebenarnya kau berikan pada Yiran? Ini bukan cuma menyembuhkan luka dan mengembalikan kecantikannya. Ini jelas membangun ulang dasar tubuhnya. Ini mengubah takdirnya. Penghalang dewa bela diri. Yang membuat banyak talenta luar biasa. Terjebak selama ribuan tahun tanpa bisa bergerak sedikit pun. Tapi dia malah bisa langsung menerobosnya sesudah hari pernikahan. Oh, itu cuma oleh-oleh dari kampung halamanku kok. Bisa mengembalikan tubuh manusia ke kondisi terbaiknya. Benda seperti oleh-olehmu itu, aku khawatir bahkan di alam dewa pun sulit ditemukan. Shiaz, sepertinya takdir dan keberuntungan yang kau bawa tidak kalah dari Yiran. Tapi tenang saja, Bibi janji padamu. Kau adalah menantu sekte Yoshuan dan suaminya Yiran. Apapun yang terjadi, Sekte Yoshuan akan selalu mendukungmu. Terima kasih, Bibi.
Di depan sana ada aliran sungai yang merupakan pertemuan hukum alam. Aku masuk ke sana pun malah akan mengganggu proses pemulihan. Kita tunggu saja di sini sampai dia selesai menerobos batas dewa bela diri. Harus melewati penyucian api dewa dan penghancuran tubuh oleh hukum alam. Sangatlah berbahaya. Tapi setelah berhasil, Hancur. hari ini aku, Yo Yiran, resmi menjadi dewa bela diri. Dewa bela diri, Wei Yang. Ini adalah tanda kelahiran seorang dewa bela diri sejati. Menurut catatan kuno, hukum alam beresonansi, dan langit serta bumi ikut merayakannya selama sisa hidupku ini. Aku bisa menyaksikan mitos 10.000 tahun terjadi lagi hari ini. Para leluhur sek Youxuan di alam baka, keturunan tak berbakti kalian, Ji Mingyun, mengucapkan selamat kepada ketua sekte yang telah mencapai tingkat dewa bela diri. Langit memberkati Youxuan. Jalan iblis berjaya. Selamat kepada ketua sekte yang telah mencapai tingkat dewa bela diri. Langit memberkati Youxuan. Jalan iblis berjaya. Dewa bela diri, gawat. Sepertinya umurku memang terlalu panjang. Ya, kenapa juga aku harus mengganggunya, Guru? Selama Yang Mulia Ratu belum sempat mengurus kita, lebih baik kita segera kembali dan membungkus semua harta sekte kita. Lalu kita kembali untuk meminta maaf. Menari striptis saja mungkin kurang cukup tulus. Suamiku, aku berhasil. Istriku memang luar biasa. Mulai hari ini, kau adalah dewiku. Bocah nakal, jaga bicaramu itu. Iran, kau benar-benar berhasil. Dewa bela diri. Sekte Youxuan kita akhirnya memiliki dewa bela diri. Ha! Gawat. Bau dan bekas yang ditinggalkan adik iparku tadi malam. Kenapa indera penciuman dewa bela diri bisa setajam ini? Suamiku, di tubuhmu ini, sepertinya ada aroma aneh yang bukan milikmu. Ampun, istriku. Masa kau baru jadi dewa bela diri sudah mau menjanda? Uchiao, urusanku denganmu belum selesai. Istriku, dengarkan alasanku. Ah bukan, maksudku penjelasanku. Aroma ini mungkin karena tadi malam aku terlalu senang dengan pernikahan kita. Sehingga aku tak sengaja menumpahkan sup 10 herba penambah darah yang ada di pesta Sup 10 herba penambah darah. Haha. Putra Suci. Tuan Muda, akhirnya hamba berhasil menemukan Anda, Tuan Muda. Jika Anda tak segera kembali, Tuan Besar, beliau akan dipaksa turun tahta. Oleh kawanan serigala tak tahu diuntung itu. Istriku, keadaan gawat. Barusan aku mendapat kabar, ayahku tercinta yang telah susah payah membesarkanku. Beliau sedang diintimidasi di dalam sekte. Nyawanya sedang dalam bahaya. Sebagai anak berbakti, hatiku hancur berkeping-keping. Istriku, karena kau sekarang sudah menjadi dewa bela diri, kau harus membantu ayah mertuamu ini. Ayo ikut aku pulang dan selamatkan ayah kita. Urusan kita akan kuselesaikan nanti. Mengingat ayahmu sedang dalam kesulitan, aku akan menemanimu ke sana. Sekalian saja, aku juga harus memberikan penghormatan pada mertuaku, dan agar beberapa orang itu sadar bahwa ayah dan kakak dari suamiku, Yo Yiran, bukanlah orang yang bisa mereka sentuh sembarangan. Istriku,
Kau sungguh sangat pengertian dan adil. Penuh kebajikan. Istri nomor 1 di dunia. Aku juga ikut. Siapa yang berani menindas mertua keponakanku? Sama saja dengan mencari masalah dengan sekte Youxkuan. Bakat tuan muda sebagai pria simpanan benar-benar hebat ya. Benar-benar luar biasa. Lin Ruhai. Aor sudah diterima oleh Penatua Mo dari klan kuno alam atas sebagai murid langsung. Penatua Mo bahkan sudi menyempatkan diri untuk datang kemari. Ini adalah kehormatan besar. Posisi putra suci seharusnya pantas dia dapatkan. Orang pintar bisa membaca situasi. Kurang ajar. Anakku, Lin Ze, saat ini sedang ditawan di wilayah Youxkuan, dan nasibnya belum diketahui. Bisa-bisanya kalian sangat tidak sabar untuk merebut posisi putra suci darinya. Hempeh. Apa kalian pikir jabatanku sebagai ketua sekte ini cuma pajangan? Hempeh. Kultivasi tak berkembang, tak becus mendidik anak, bahkan membiarkan si sampah Lin Ze itu mencoreng nama baik sekte. Atas dasar apa kau masih pantas menduduki kursi ketua sekte? Cepat serahkan kursimu sekarang. Mengingat kau adalah sesama anggota klan, mungkin kami masih bisa melepaskanmu hidup-hidup. Paman, zamannya sudah berubah. Hempeh. Kini aku adalah murid klan kuno. Pandanganku sudah melampaui wilayah timur alam bawah ini. Di tanganku, sekte Kuantian pasti akan semakin maju. Sebaiknya Anda jangan berkeras kepala. Lin Ruhai, waktuku sangat berharga. Aor adalah orang yang aku sukai. Urusannya adalah urusanku. Serahkan gelar ketua sekte dan kunci alam rahasia jika tidak ingin merasakan penderitaan. Kalian bersekongkol dengan orang luar untuk menindas anggota klan sendiri. Apakah kalian tidak takut membuat roh para leluhur marah? Sejarah ditulis oleh para pemenang. Para leluhur pasti akan bangga melihat sekte Qianling semakin besar di tangan cucuku. Penatua Mo, mohon bantu kami singkirkan orang tua keras kepala ini. Karena itu permintaanmu, aku akan melakukannya untukmu. Keras kepala. Lebih baik hancurkan saja. Ha! Si putra suci sampah sudah pulang. Bagus sekali. Bisa sekalian ikut mati bersama ayahnya. Baguslah kau datang. Malah mempermudah kami tanpa harus mencarimu kemana-mana. Penatua Mo, pemuda inilah Lin Ze, si putra suci dengan saluran energi bawaan yang lumpuh itu. Sekelas serangga beraninya berteriak di depanku. Ayah, ZR, untuk apa kau datang? Cepat pergi. Ayah. Siapa yang memukulnya? Jangan banyak tanya. Cepat bawa temanmu pergi. Mau pergi. Sudah terlambat. Cepat berlutut bersama ayahmu. Siapa tahu, aku masih berbaik hati memohon pada guruku untuk mengampuni nyawa rendahan kalian. Asal mencari kakek bangka sembarangan untuk dijadikan panutan. Kau sudah berani menggonggong pada majikanmu sendiri. Lidahmu tajam juga. Lin Ao, ajarkan dia apa artinya perbedaan status. Hamba laksanakan perintah guru, Lin Ze. Kali ini akan kutunjukkan padamu apa itu jenius, dan apa itu pecundang bodoh. Anakku, hati-hati. Seni pedang rumput. Rumput hijau menembus langit. Aar. Beraninya kau melukai cucuku. Bagaimana mungkin? Bukankah kau ini hanya sampah? Kultivasi tingkat sekte bela diri dengan niat pedang murni. Sayangnya, itu tidak berguna. Kau benar-benar tidak punya etika bela diri. Iran, kenapa kau tidak membantunya? Lin Ze sepertinya sudah hampir mencapai batas. Biarkan dia menderita sedikit. Ini sangat bagus untuk ketahanan fisiknya. Aarsh.
Kuih, Kaisar bela diri tingkat 9. Hanya segini saja tenagamu, apa kau belum makan, Pak Tua? Dia ternyata sanggup menahan serangan penuhku, masih bisa bertahan hidup. Sepertinya kau menyimpan banyak rahasia besar. Tunggu sampai aku menghancurkan jiwa dan ragamu, maka semuanya akan terungkap. Guru, biarkan dia tetap hidup. Jadikanlah dia sebagai sandera. Aku ingin menyiksanya perlahan-lahan. Sekarang kalian baru tahu apa itu hukuman langit. Berlututlah dan serahkan semua rahasiamu. Maka kau bisa mati dengan sedikit tenang. Penatua Mo, seranglah aku saja. Kumohon lepaskan anakku. Ayah, jangan memohon padanya. Hukuman langit. Hari ini juga akan kutunjukkan kekuatan yang sesungguhnya. Sayang, tolong aku. Sudah gila ketakutan sampai memanggil bantuan wanita. Heh, benar-benar pecundang. Sudah mau mati masih saja memikirkan wanita. Nona muda, ini bukan urusanmu. Pergilah jika ingin selamat. Sekarang baru kau memanggilku sayang. Pengunci ruang. Kekangan hukum alam. Dewa bela diri. Tadi kau bilang ingin melenyapkan siapa? Siapa yang mau kalian jadikan sandera? Kalian benar-benar berani mengincar suamiku. Langit sungguh tidak adil. Dia dilindungi oleh wanita yang sangat kuat. Bagaimana mungkin dia punya nasib sehebat itu? Lanjutkan saja kesombongan kalian tadi. Tunggu dulu. Aku adalah penatua klan kuno, salah satu dari 7 klan besar alam atas. Klan kami memiliki dewa yang menjaganya. Menyakitiku berarti memusuhi klan kuno. Nanti sekte Qianling yang kecil ini dan seluruh alam bawah akan hancur oleh amarah klan kami. Heh, kau dengar itu? Wanita. Apa bagusnya mengikuti Lin Zhe si pecundang ini? Bunuh saja dia dan ikutilah aku. Aku bisa memohon pada guruku untuk memberimu tempat di alam atas. Bagaimana menurutmu? Wahai dewa bela diri, Nona, Lin Zi dan ayahnya adalah parasit di sekte ini. Mereka sangat keras kepala. Jika kau membantu cucuku menguasai sekte ini, klan kuno alam atas akan menjamin kekayaan dan sumber daya latihanmu. Semuanya bisa kau dapatkan dengan mudah. Dua orang ini sudah di depan dewa bela diri masih berani mengancam. Aku benar-benar buta. Kenapa dulu aku bisa menerima murid sebodoh mereka? Empeh, selama aku hidup, belum pernah aku melihat orang sebodoh dan sesombong ini. Yang satu berhalusinasi karena menjilat sepatu. Ditambah lagi si tua bangka pengkhianat ini. Kalian berdua, kakek dan cucu, bahkan tidak pantas untuk sekadar membawakan sepatu istriku. Ayah mertua, 2 orang ini bersekongkol dengan pihak luar. Niat mereka sangat jahat. Sebagai ketua sekse, jika Anda ingin membasmi pengkhianat ini, menantumu ini siap membantu. Menantuku yang baik, pengkhianat seperti mereka memang seharusnya dienyahkan. Hamba laksanakan titah ayah mertua, Lin Ruhai. Beraninya kau. Kau tidak boleh melakukan ini. Guru, tolong katakan sesuatu. Orang ini telah dikeluarkan dari klan. Dia mendapatkan apa yang pantas dia terima. Tidak ada urusannya dengan klan kuno. Guru, bagaimana bisa Anda? Bising. Lepaskan aku. Aku tidak akan menuntut balas, atau jika para dewa dari klan kuno tahu tentang ini. Kalian semua pasti akan mati. Sudah mau mati masih saja keras kepala. Sayang, cepat habisi dia agar suasananya tenang. Suamiku benar. Tunggu, jangan bunuh aku.
Aku tahu sebuah rahasia yang sangat besar tentang keselamatan seluruh alam bawah. Lepaskan aku, maka akan kuberitahu kalian. Oh, rahasia tentang keselamatan dunia. Boleh juga. Hari ini suasana hatiku sedang bagus. Katakan rahasianya, maka aku tidak akan membunuhmu, janji. Aku bersumpah dengan keyakinan bela diriku. Aku, Lin Ze, bersumpah demi langit setelah mendengar rahasianya. Aku takkan membunuhmu. Jika melanggar, biarlah aku disambar petir. Sudahlah, cepat katakan. Jangan membuang waktu. Di kedalaman wilayah es yang mematikan di alam bawah, terdapat sebuah alam rahasia kuno. Jurang Tangisan. Di sana disegel seekor iblis purba yang sangat kuat. Kekuatannya setidaknya setingkat dewa alam atas, yaitu puncak tingkat dewa bela diri. Puncak dewa bela diri. Bagaimana mungkin ada kekuatan sebesar itu di alam bawah? Iblis ini dulunya disegel saat perang kuno oleh beberapa ahli kuat yang bekerja sama. Tapi belakangan ini, para petinggi alam atas menyadari bahwa kekuatan segelnya mulai melemah secara misterius. Hawa iblis mulai bocor. Jika segelnya tidak segera diperkuat, maka dalam 100 tahun ke depan dia akan lepas. Saat itu terjadi, seluruh makhluk hidup akan berubah jadi monster. Dunia ini akan hancur lebur. Oho. Bicaramu terdengar meyakinkan, tapi sejak kapan kalian di alam atas sangat peduli pada nasib kami di alam bawah ini? Bukan begitu. Iblis itu memangsa esensi jiwa semua makhluk hidup. Jika dia memakan semua jiwa di alam bawah, kekuatannya akan melonjak hebat, maka dia akan mampu menyerang ke alam atas juga. Ini demi keselamatan kedua belah pihak. Jika memang masalah ini sangat mendesak, kenapa alam atas tidak langsung mengirim ahli mereka untuk turun dan memperkuat segelnya sendiri? Kenapa malah lari ke sekte Qianlingku dan berlagak sombong, bahkan sampai mencoba merebut kekuasaan kami? Sayang, bakar saja dia. Biar masalahnya beres baiklah. Setidaknya kerjasama dari 5 orang dewa bela diri, tapi juga membutuhkan sebuah benda yang sangat penting, yaitu senjata dewa yang ada di alam rahasia keluarga Lin kalian. Kekuatan dari mutiara panjang umur. Oleh karena itulah aku ingin Lin Ao menguasai sekte Qianling, agar bisa masuk ke sana dan mengambil mutiara panjang umur itu. Apa yang kau katakan terdengar cukup masuk akal. Sekarang, bisakah kalian melepaskanku? Aku, Lin Ze, selalu menepati janji. Kau sudah boleh pergi sekarang. Terima kasih. Terima kasih telah mengampuni nyawaku. Aku akan segera kembali ke alam atas, memohon para leluhur untuk turun tangan memperkuat segelnya. Dewa bela diri, lalu kenapa? Hanya dewa bela diri liar dari alam bawah. Klanku pasti tidak akan tinggal diam, tunggu saja pembalasanku. Tidak. Kalian curang, tidak tahu malu. Lin Ze, kau tidak akan bisa mati dengan tenang. Suamiku berjanji tidak membunuhmu. Tapi aku tidak pernah berjanji. Tadi sepertinya ada getaran pesan rahasia yang tersembunyi. Walaupun mati, dia sempat mengirimkan kabar keluar. Mungkin orang-orang di alam atas sudah merasakannya. Gawat ayah, bagaimana soal mutiara panjang umur itu? Kita tidak boleh menundanya lagi. Kebetulan kau sekarang sudah di tingkat sekte bela diri. Anakku Lin Ze memiliki bakat yang luar biasa. Aku selaku ketua sekte memutuskan untuk membuka alam rahasia, agar Lin Ze bisa menerima warisan intinya. Bagaimana menurut kalian? Ding. Jumlah kedekatan harian terpenuhi. Kultivasi meningkat. Tingkat kultivasi saat ini. Sekte bela diri tingkat 2. Hadiah hari ini akhirnya selesai juga. Punya bakat hebat juga tidak berguna. Cukup berpelukan dan berciuman saja, sudah bisa naik tingkat. Tentu saja. Putra suci kembali bersama istri seorang dewa bela diri. Sangat wajar jika dia masuk ke alam rahasia. Kami semua tidak keberatan. Ketua sekte. Bagus sekali. Namun,
Sebagai ketua sekte, aku harus bertindak adil. Aku tidak akan pilih kasih, sesuai sumpah leluhur. Siapapun yang masuk harus melewati ujian ketua sekte. Lin Ze, serang aku dengan segenap tenagamu. Jika kau bisa membuatku mundur satu langkah saja, kau lulus. Baiklah, ayah, mohon bimbingannya. Panggil jabatanku saat sedang bertugas, jangan diulangi lagi. Wah, kekuatan yang sangat dahsyat. Pukulan ini ayah tadi sempat lengah dan tidak sempat menghindar. Bagus sekali, kau telah lulus ujian, akting ketua sekte itu. Bahkan lebih buruk dari cucuku yang pura-pura sakit demi bolos latihan. Setidaknya gunakan sedikit energi agar terlihat sungguhan. Baya jatuhnya itu benar-benar sangat berlebihan. Ayah, aktingmu ini benar-benar terlalu dipaksakan. Tuan muda benar-benar hebat, hanya satu pukulan saja sudah bisa menerbangkan tuan besar. Setelah melalui ujian yang ketat dan adil dari aku, putra suci Lin Ze dinyatakan telah lulus ujian. 3 hari lagi, pintu alam rahasia panjang umur akan dibuka. Yo Yiran, lihat saja bagaimana cara membalas perbuatanmu nanti. Hormat pada Baginda Ratu. Selamat atas keberhasilan Anda keluar dari meditasi. Kekuatan Anda tiada bandingannya. Sudahlah, jangan bicara omong kosong. Dengarkan perintahku. Siapkan 100.000 prajurit iblis. Aku sendiri yang akan memimpin pasukan untuk meratakan sekte Yoshuan. Aku akan menyeret Yo Yiran turun dari tahta klan iblisnya yang berharga itu, demi membalas dendam lamaku. Hahaha, biarkan seluruh wilayah gemetar di bawah kekuasaanku. Kau tuli ya? Kenapa masih belum pergi? Ampun Baginda Ratu. Mengenai rencana penyerangan ke sekte Youskuan, Sepertinya prajurit yang bersedia ikut bersama Anda. Hanyalah hamba tua ini seorang diri. Apa katamu? Apa kau pikir dalam masa meditasiku selama 50 hari ini, para pecundang itu sudah berani membangkang? Ratu Yo Yiran telah menembus batas kaisar bela diri dan telah menjadi dewa bela diri beberapa hari yang lalu. Apa? Dewa bela diri? Benar. Pasti karena itu. Yo Yiran tidur bersama Lin Ze setiap malam. Jadi sangat wajar jika dia bisa menembus batas secepat itu. Sialan. Pelayan. Kari tahu di mana keberadaan Lin Ze saat ini, dan kemana arah tujuannya sekarang. Cepat, siap, hamba segera laksanakan. Yo Yiran, kau boleh saja selangkah lebih maju, tapi lihat saja nanti, begitu aku mendapatkan kesempatan. Sudah 2 hari berlalu, kenapa belum ada kabar juga? Mohon redakan amarah Anda. Laporan terbaru. Sekte Qianling mengumumkan, akan membuka alam rahasia besok pagi pukul 5. Putra suci Lin Ze akan masuk ke dalam untuk menerima warisan. Ratu Yo Yiran saat ini juga berada di sana. Alam rahasia panjang umur sekte Squantian. Pusaka yang berharga. Tidak perlu. Aku sendiri yang akan pergi ke sana. Tapi di sana ada yang mulia ratu yang menjaganya. Akan sangat sulit untuk menyelinap masuk. Siapa bilang aku akan menerobos masuk lewat pintu depan? Alam rahasia itu tetaplah sebuah dimensi yang berbeda. Selain pintu masuknya, pasti ada bagian yang lemah dari segelnya. Kebetulan sekali, aku memiliki teknik rahasia untuk menembus dinding ruang dimensi tersebut. Kali ini aku pasti akan membunuh Lin Ze. Dan saat hatinya hancur, aku akan merebut tahtanya. Hahaha. Lin Ze, berhati-hatilah selama di dalam sana. Ayah, aku mengerti. Di dalam alam rahasia tersebut, walaupun terdapat warisan leluhur kita, namun ada juga ujian mental dan risiko yang tak terduga. Berhati-hatilah selalu. Tenang saja ayah, putramu yang sekarang ini, sudah bukan Lin Ze yang dulu lagi. Alam rahasia ini bersifat mandiri. Aku tidak bisa membantumu secara langsung, hati-hatilah. Aku tahu, sayang.
Jadi ini adalah makam para leluhur keluarga Lin. Megah sekali, ayah bilang aku cukup berjalan lurus saja. Mudah sekali. Sampai juga akhirnya. Oh, tingkat 9 sekte bela diri. Aku benar-benar tidak merasakan batasannya sama sekali. Fisik janin suci Dao bawaan ini memang sangat luar biasa. Cuma segini, aku sanggup melawan 10 orang sekaligus. Tunggu. Aku tadi cuma bercanda leho. 20 lebih prajurit tingkat puncak Raja Bela Diri. Ayah, bukankah tadi Anda bilang tidak ada kesulitan? Anda benar-benar menjebak anakmu sendiri. Baiklah. Seni pedang rumput, menebas ribuan prajurit. Ketua sekte, apakah dulu suasananya seheboh ini saat Anda masuk? Tentu saja tidak. Dulu aku cuma melawan beberapa prajurit roh tingkat rendah saja. Hanya dalam waktu singkat, aku sudah keluar. Bocah itu sedang berbuat apa di dalam? Apa dia sedang menghancurkan makam leluhurnya? Yo Yiran, suamimu tersayang sebentar lagi akan menjadi milikku. Ha! Teknik penembus dimensi, aktif. Berhasil. Akhirnya kutemukan titik lemah dimensi alam rahasia ini. Target ke 46. Akhirnya semuanya beres juga. Rasanya sepi sekali berada di puncak seperti ini. Keluarga Lin akhirnya melahirkan seorang jenius sejati lagi. Bicaralah yang sopan. Sebab aku adalah leluhurmu sendiri. 20岁武尊8重，战力却超武王巅峰，不愧是我林家儿郎。后代林泽拜见出祖。快起来，快起来！看看之前那些臭鱼烂虾，上一代来个武帝1段的傻，我扔几个武圣灵兵都怕他死这儿。骂的好像是我爹啊！ Tapi untungnya, 终于等到你了，好苗子啊！ 先天道体圣胎。 apa kau yakin kau benar-benar memiliki darah keturunan Lin?